Tidak bisa membuktikan. Ya. Apakah Ibu merasa bahwa virus ini dibuat oleh sekelompok tertentu? Mungkin saja. Mungkin saja. Mungkin saja. Mungkin saja. Mungkin Cina itu korban, Amerika juga korban. Menurut Ibu, Sangat tidak fair. kalau misalnya Ibu tidak bersalah, kenapa Ibu bisa dipenjara? Ya itu negara kita ini nampaknya tidak berdaulat full, tidak full berdaulat. Nyatanya saya ngerasain sendiri ya, bahwa lembaga hukum kadang-kadang masih dipakai untuk suatu kekuatan tertentu, bisa untuk mengatur orang yang tidak mau diatur, kemudian dicari-cari salahnya, nggak ada salahnya dibikinin perkara. Artinya karena Ibu tidak bisa diatur, Bu ya? Ya, mungkin saya dikatakan tidak bisa diatur oleh siapa saya nggak tahu. Karena kalau saya jadi menteri saya tidak pernah dipecat, jadi Bantim Pres saya tidak pernah dipecat, dan saya tidak melakukan sesuatu pun yang berlawanan. Ibu ini kan di mana-mana berita yang tersebar adalah Ibu mengatakan jangan menggunakan vaksin dari Bill Gates. Menurut pengalaman Ibu, kenapa? Ada sesuatu yang aneh gitu untuk saya ya. Saya ikutin Bill Gates ini di forum ekonomi di Davos. Di Davos itu selalu ada forum ekonomi, kalau nggak salah awal tahun itu, awal tahun itu ada suatu forum ekonomi internasional. Di sana Bill Gates menjadi pembicara utama. Dia di situ menggebu-gebu bahwa nanti akan ada pandemi. Ya, saya juga nonton. Nonton. Nah, anehnya dia mempersiapkan vaksin. Bahwa selalu pandemik selalu ada vaksin. Kalau pandemik penyelesaiannya yang vaksin. Kenapa nggak pandemiknya yang dihentikan? Kenapa mesti dibikin vaksinnya gitu loh? Ya jangan sampai terjadi pandemik. Gitu. Satu, ini kan bukan dokter dia itu. Dia nggak pernah sekolah kedokteran. Kenapa dia begitu fasihnya menganalisa akan terjadi pandemik, menganalisa dunia akan butuh vaksin sekian miliar. Untuk saya itu suatu hal yang tidak masuk di akal saya gitu. Ada apa sih ya? Dia kan pebisnis, dia kan ahli komputer, mungkin dia ahli virus di komputer mungkin dia, tapi kok virus di manusia kan berbeda gitu. Nah itu saya waktu itu tahun 2017 hanya saya kumpulkan saja. Nah begitu terjadi saya bongkar kumparan. Ibu membongkar ini tahun 2017. Saya batin doang tahun 2000, terus saya ikutin, betul nggak ya? Kapan ya ada pandeminya? Kapan ada pandeminya? Dan betul ternyata ada pandemi, betul, yang sebetulnya tidak terlalu berat seperti flu burung. Flu burung itu 1 hari meninggal, 2 hari meninggal. Kalau ini masih banyak hari. Ya, Ibu bukannya pada saat flu burung itu Ibu sempat bersikeras dengan WHO pada saat itu kan? Dan Ibu menang pada saat itu? Iya. Ibu menang dari WHO? Iya. Karena WHO berhasil kita reformasi. Ibu berhasil mereformasi WHO? Iya. Pada saat itu? Iya. Yang tadinya saya pandang bahwa WHO tidak adil terhadap negara-negara yang berkembang seperti kita, dan saya reformasi bahwa kita mempunyai kedudukan yang sama, dan kemudian WHO harus transparan, dan kita mempunyai kedudukan yang sama dengan negara manapun. Tidak ada yang di bawah, tidak ada yang di atas. Kalau sakit kita semua harus menolong, dan kita semua harus bersama-sama berpikir. Dan Ibu pernah menolak vaksin dari mereka? Iya, tidak ada vaksin untuk flu burung. Tidak ada vaksin untuk flu burung, karena Ibu tolak pada saat itu? Iya. Ibu tolak pada saat itu? Iya, saya membuktikan tidak perlu vaksin. Saya membuktikan bahwa virus flu burung tidak menular. Pada waktu itu WHO sudah berkuar-kuar mengatakan flu burung itu menular, human to human transmission. Sudah masuk CNN, sudah dikumpulkan kemana-mana, seperti Wuhan.
Tapi saya nggak mau. Jangan ngomong dulu kalau ini human to human. Saya akan buktikan. Dan saya membuktikan virus saya tidak menular. Ini gambarnya virus saya. Ini bentuk virus saya. Nah itu kemudian, dan saya protes juga ke PBB, sehingga kemudian terus stop. Setelah itu stop lah. Stop vaksin. Ya, stop lah flu burung. Stop flu. Saya nyetop flu burung tidak pakai vaksin, tapi pakai politik. Ibu Ibu menyetop flu burung tidak dengan vaksin tapi dengan politik. Yes. Artinya flu burungnya hilang sendiri. Kalau di ekonomis, saya dikatakan saya adalah menyelesaikan pandemi flu burung dengan transparansi. Kalau Ibu mengatakan seperti itu, artinya flu burung pada saat itu bisa dihentikan karena politik yang Ibu lakukan, artinya bisa diatur kapan berhentinya virus. Tidak. Begini, dia merencanakan ada pandemik. Kemudian saya bisa memotong, no, nggak ada pandemik di sini. Tidak ada human to human transmission. Pandemik itu selalu kalau ada human to human transmission, itu ada pandemi. Iya, betul. Dan pada saat itu vaksinnya mau dibuat dan dijual ke Indonesia. Ya. Dan kalau itu dijual ke Indonesia, dengan harga mahal. Kita harus ngutang. Kita harus ngutang lagi. Kita harus ngutang untuk membeli vaksin. Yes. Dan Anda menyetop itu tanpa vaksin, Indonesia bebas dengan flu Iya, burung. Sampai sekarang. Ya. Oke. Apakah Ibu berpikir bahwa coronavirus, disease 19 atau COVID-19 It's something like that. is something like that? Saya bisa bilang hampir sama. Setiap pandemik kemudian munculnya adalah Obat, vaksin dan obat. Apalagi seperti sekarang ini ramai banget kayak pasar malam gitu. Nah, itu bisa ditebak gitu. Bisa ditebak. Kalau orang itu tidak siap sebelum pandemik, semua orang pasti bingung. Oke. Ini ada sekelompok yang malah siap vaksinnya gitu. Nah itu. So you're talking about business. Ya, bisnis. Kalau pandemik itu munculnya adalah bisnis vaksin atau komersialisasi vaksin, maka bisa dipastikan akan terjadi pandemik yang akan datang. Hati-hati. Kalau ada komersialisasi vaksin diperjualbelikan, artinya virus diperjualbelikan, maka pasti si industrialis vaksin ini akan menyusun kekuatan baru untuk mengadakan pandemik berikutnya. Karena panen, kalau pandemik panen. Dan nanti kan dia bikin pandemik terus tuh. Ya. Ada keuntungannya sama seperti kalau perang kan sebenarnya jual beli senjata dan sebagainya, makanya akhirnya jadi menurut Ibu bahwa ini adalah biowarfare? Ya, tapi saya tidak bisa membuktikan. Tidak bisa membuktikan. Ya. Apakah Ibu merasa bahwa virus ini dibuat oleh sekelompok tertentu? Mungkin saja. Mungkin saja. Mungkin Cina itu korban, Amerika juga korban. Kalau Cina korban, Amerika juga korban, berarti ada kelompok yang membuat. Bisa jadi. Kemungkinannya menurut saya itu perkiraan saya. Belum tentu betul, belum tentu benar. Belum tentu salah, belum tentu benar. Ya. Tapi kalau menurut Ibu sendiri, ketika ini kan virusnya sudah ada. Kita Indonesia harusnya seperti apa kalau seandainya Anda saat ini adalah Menteri Kesehatan? Indonesia harus mandiri membuat vaksin sendiri kalau perlu vaksin. Kalau nggak perlu vaksin tidak perlu dibuat. Kita juga orang Indonesia itu antibodinya tinggi pada waktu flu burung. Itu antibodi orang Indonesia itu sangat luar biasa. Jadi. Dan kita mampu buat vaksin sendiri, Bu? Oh, Pak, mampu lah. Tidak perlu beli. Ekman bisa, Surabaya juga bisa. Kemudian BPPT
Jogja juga mungkin bisa. Tapi sekarang fokusnya di Eijkman. Menurut saya yakin mereka bisa. Ibu yakin kita mampu membuat vaksin sendiri. Jadi tidak perlu bergantung dengan mereka yang menjual vaksinnya. Iya. Oke. Ini yang agak ditakutin atau dikhawatirkan oleh CEPI. CEPI itu adalah Coalition for Epidemic Preparedness Innovation. Ini yang bentuk juga Bill Gates. Jadi hampir semua lembaga yang akan membuat vaksin itu semua disupport oleh beliau. Nggak ada yang tidak di seluruh dunia ini. Di seluruh dunia tempat-tempat pembuatan vaksin ini hampir disupport oleh Bill Gates menurut Ibu. Iya. Jadi Ibu mencurigai bahwa ini adalah buatan dia. Saya tidak mencurigai, tapi orang bisa berpikir sendiri. Orang bisa berpikir, ngapain sih? Kalau Anda semua orang Anda support, bukan mesti maksudnya Anda supaya nurut ya sama kita gitu, atau at least menghormati yang Newport dong. Nggak, tadinya ada yang Newport, tiba-tiba dia dengan sangat dermawan dan beliau kan filantropis. Yang penting Indonesia harus mandiri, bisa bikin vaksin sendiri, bisa bikin rapid test sendiri, bisa bikin swab test sendiri, bisa bikin primer sendiri. Dan kita mampu. Mampu. Rakyat ini nggak tahu sama sekali. Jadi saya hanya menyampaikan suatu ilmu pengetahuan, dan itu menurut saya wajib. Kalau saya tahu sesuatu yang tidak baik, saya diam saja. Padahal saya tahu. Saya diam saja. Tapi kan Ibu belajar bahwa ketika Ibu bicara pada saat itu, akhirnya menurut Ibu, Ibu dipenjara. Waktu itu saya bukan hanya bicara ya, saya terlalu berani keluar, berani mengalahkan negara adidaya, itu suatu hal yang impossible sebetulnya. Sampai sekarang juga nggak ada, tapi jangan menggagalkan pandemi itu sampai sekarang nggak ada. Ya baru sekali ini. Baru sekali ya, pandemi gagal karena seorang Ibu Siti Fadila. Tapi walaupun Ibu sekarang ada di penjara, bangganya seperti apa, Bu? Ya, saya seorang Islam. Di dalam Islam itu pilihan Allah itu selalu terbaik. Pilihan Allah adalah yang terbaik. Mungkin kita nggak tahu hikmahnya apa, tapi pasti ada hikmahnya. Mungkin dulu saya baca Qurannya belepotan, setelah di penjara Quran saya jadi lancar, jadi rajin banget baca Quran. Ibu baik-baik aja di penjara? Baik, nggak ada bedanya. Tidak ada bedanya, diperlakukan dengan baik, makan. Oh iya. Dan saya di penjara panggilnya saya Bu Menteri malahan. Panggil Bu Menteri. Padahal udah lama jadi menteri, saya dengan ketawa. Ini lucu bener. Dan saya sebagai sesepuh di situ ya, sesepuh. Jadi memang sebetulnya kebahagiaan itu ada dalam hati, bukan ada di tempat di mana Anda duduk, bukan ada di tempat Anda berdiri. Tapi kebahagiaan itu ada di dalam hati. Mau di dalam penjara pun kalau kita merasa dekat dengan Allah, merasa dekat dengan Tuhan, dan orang-orang yang kita cintai juga tetap menganggap kita seperti biasa. Tapi pada saat Ibu pertama kali jebloskan penjara, apa Ibu tidak emosi, tidak marah kalau Ibu merasa tidak salah pada saat itu? Ya pastilah itu manusiawi. Tapi saya tahu musuh saya besar, jadi saya kalah. Saya bukan salah, tapi saya kalah. Tapi saya pernah menang. Kalau dulu saya dibilang Pak Karni Ilyas, saya pernah, waktu itu belum ada ILC, tapi dia wawancara begini, lebih baik jadi harimau satu hari daripada jadi kambing seumur hidup. Dan Ibu pernah jadi harimau. Ya. Sekarang jadi kambing apa? Sekarang Ibu berapa lama lagi, Bu, kalau boleh tahu, Bu, masa tahanan Ibu berapa lama lagi? Nanti Oktober ini selesai, Bu? Ya, selesai. Bayangin kurang 4 bulan. Saya ini kurang 4 bulan sudah selesai. Di rutan saya ada corona. Saya ini kan high risk, umur sudah 70 tahun.
mau 71. Saya punya penyakit Asma. yang bermacam-macam. Ada asma, ada hipertensi yang terkontrol kan obat-obatan, ada jantung yang iramanya nggak bener. Kok saya tidak dirumahkan? Si mbah-mbah yang saya bilang mbah, padahal dia lebih muda daripada saya, itu semua dipulangkan, dirumahkan. Saya pernah ngomong itu, tapi katanya karena pelaksanaannya adalah siapapun yang tertuduh korupsi tidak bisa dilihat. Yang itu namanya PP 99. Ya. PP 99 itu memang itu berlawanan banget dengan HAM. Kalau di seluruh dunia semua BPP itu semua napi mempunyai hak yang sama. Ini enggak, tidak mempunyai hak sama, itu korupsi, narkoba, teroris. Nah, yang tiga ini tidak dapat remisi sehari pun. 4 tahun ya 4 tahun. Nah sekarang ini kurang 4 bulan. PP 99 kan dibuat tidak pada keadaan pandemik. PP 99 kan dibuat pada keadaan normal. Kenapa juga diberlakukan pada keadaan pandemik? Seharusnya enggak dong. Pandemik itu adalah darurat, kegawatan kesehatan masyarakat. Nggak boleh menaruh orang yang high risk di dalam zona, di dalam rutan atau lapas. Ada orang yang setua saya dengan high risk begini, dibiarkan saya di dalam. Melanggar HAM itu. Dan saya heran, takutnya kok takut banget sih sama PP 99, lebih takut PP 99 pada Tuhan. Lah, PP 99 yang bikin sama orangnya juga pernah jadi tersangka tuh, kabur ke Australia tuh kemana nggak tahu. Lah kok malah takutnya bukan main. Saya tahu PP 99, aku heran loh kalau yang takut tukang bisa nggak apa-apa loh, aku sampai wong sing paling tinggi dhewe juga takut sama PP 99. Aku nggak ngerti. Ini dunia ini aneh juga semua. Tapi tinggal 4 bulan lagi Bu ya. Begitu Ibu keluar nanti, apa yang akan Ibu lakukan? Saya mengalir seperti air yang mengalir seperti apa. Yang jelas saya akan tetap konsisten untuk menyuarakan kebenaran dan semuanya untuk rakyat. Apapun saya ingin mensejahterakan rakyat Indonesia.